tahu yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Shalom teman-teman sekalian, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita menenangkan diri kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Shalom rekan-rekan sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita meninggikan Dia, kita memuji Dia. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Holy, Holy, Holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang
teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita mengambil doa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, kami tahu itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami bisa menikmati hari-hari bersama denganmu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, kiranya Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari hari ini kita akan bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat yang ke-3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Teman-teman, dengan penuh bersukacita kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Dialah kota benteng yang teguh, maka kita tidak perlu khawatir. Mari dengan bersukacita kita nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita nyanyikan pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sudah sepantasnya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ada waktu lagi bagi kami saat ini untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman yang adalah kebenaran yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar kami sama-sama ditolong Tuhan mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah dipanggil untuk menjadi berkat. Bacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya bagi teman-teman semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar,
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, tentu teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya kacang kedelai, ya. Kacang kedelai itu ukurannya sangat kecil, tapi kalau kita membaca apa manfaat dari kacang kedelai bagi tubuh kita, manfaatnya sangat luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman membaca manfaat kacang kedelai bagi tubuh manusia, yang pertama itu kacang kedelai itu bisa menurunkan resiko dari osteoporosis atau keroposan tulang manusia, ya. Lalu juga kacang kedelai juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam diri manusia. Jadi kacang yang kecil itu, walaupun dia ukurannya kecil dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang lain, tapi dia memiliki fungsi ataupun manfaat yang begitu besar bagi tubuh manusia. Kacang kedelai yang kecil saja bisa bermanfaat bagi manusia, apalagi kita, ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan menciptakan kita tentunya tidak hanya sekedar untuk hidup menjalani aktivitas kita di dunia ini. Ketika kita diciptakan Tuhan, bukan hanya sekedar kita supaya bisa bernafas, kita bisa berinteraksi. Tentu bukan hanya sekedar itu, teman-teman. Kita pasti diciptakan Tuhan juga dengan maksud yang lebih besar daripada itu. Tuhan ingin menciptakan kita bukan hanya sekedar bisa ngobrol dengan teman kita, bisa bersosial media dengan teman kita, tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Pada zaman dahulu kita tahu dalam cerita Alkitab dikatakan ada seorang bernama Abram. Nah, Abram ini kalau teman-teman memperhatikan, dia adalah seorang yang bukan hanya kaya, tapi dia seorang yang sangat kaya raya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau seorang dikatakan kaya raya itu kalau misalnya dia punya perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Lalu bukan hanya sekedar perusahaan-perusahaan besar, dia juga mungkin punya tabungan yang banyak. Atau kita bisa bilang juga kalau orang-orang yang kaya raya itu pasti juga di sisi lain orang yang sangat populer, orang yang sangat terkenal. Nah, Abram juga di zamannya adalah orang yang sangat kaya raya. Bagaimana orang-orang zaman dahulu mengukur kekayaan seseorang? Itu kita bisa lihat dari seberapa banyak dia mempunyai hewan ternak, ya. Kalau kita melihat juga ada orang kaya lain di Alkitab seperti Ayub misalnya. Dia bukan hanya punya hewan ternak, dia juga punya pegawai-pegawai yang banyak, ya, atau budak-budak yang banyak untuk dia pekerjakan. Karena kalau zaman dahulu budak itu dibeli, ya, diperjualbelikan. Jadi selain Abram ini punya harta yang banyak, dia juga punya pegawai yang banyak. Kalau sekarang kira-kira kayak punya karyawan yang banyak gitu, teman-teman. Nah, di dalam kondisi kehidupan Abram yang sudah nyaman, ya, sudah enak. Kalau dari sisi tabungan sudah cukup lah, mungkin dia punya deposito yang banyak juga, teman-teman. Dalam kondisi yang sudah nyaman, sudah tenang, hidup nggak susah, banyak orang yang bantuin dia. Tapi ada satu momen kemudian dalam hidup Abram, Tuhan berfirman kepada dia. Kalau berfirmannya mengatakan, Abram, kamu sudah kaya, aku akan menambah lagi kekayaanmu. Wah, ini mungkin sebuah firman yang menyenangkan bagi Abram, teman-teman, ya. Mungkin bagi kita juga udah enak ditambahin lagi sama Tuhan berkat yang lebih melimpah lagi. Wah, itu luar biasa. Tapi satu momen dalam hidup Abram, Tuhan berfirman kepada dia, tetapi isinya cukup mengagetkan seorang Abram. Apa firman-Nya Tuhan kepada Abram? Tuhan bilang seperti ini, Abram, pergilah dari negerimu. Wah,
Kalau kita membayangkan gitu ya, kita sudah nyaman misalnya kita tinggal di Solo, kita sudah punya kawan-kawan yang banyak, kita sudah punya grup sendiri, kita udah punya banyak komunitas. Terus tiba-tiba misalnya kita membayangkan Tuhan bilang, kamu harus pergi dari Solo dan tinggalkan semua kenyamanan yang kamu sudah alami di Solo. Mungkin kita akan kaget ya. Seperti itu juga Abram. Tuhan bukan hanya sekedar menyuruh Abram pergi dari tempatnya di Ur Kasdim, tapi Tuhan juga bilang pergi dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Wah, Tuhan bukan hanya sekedar memisahkan Abram dari tempat tinggal dia yang dia sudah nyaman di sana, tapi lebih daripada itu, Tuhan juga menyuruh dia meninggalkan keluarganya. Kalau kita bayangkan sekarang mungkin kita disuruh meninggalkan papa mama kita, kakak atau adik kita dan lain sebagainya. Bukannya sekedar harta benda. Mungkin kalau harta benda Abram bisa bilang oke lah saya bisa tinggalkan. Tapi ini keluarga. Kita bayangkan orang-orang yang kita kasihi juga ikut di dalam perintah Tuhan untuk ditinggalkan. Saya coba membayangkan ya teman-teman, kita dalam posisinya Abram. Mungkin secara manusia kita setelah mendengar firman itu, kita mungkin akan duduk terdiam, lalu membayangkan ya, ini Tuhan apa enggak salah ya memberikan perintah. Atau mungkin Tuhan sebenarnya ingin menyuruh orang lain, tapi mungkin Tuhan keliru. Jangan-jangan bukan saya Tuhan, jangan-jangan orang lain. Nih Tuhan gak lihat saya sudah punya banyak pegawai, saya sudah punya banyak harta ternak, ini kan saya harus urus semua. Saya bisa jadi adalah penopang keuangan dari keluarga saya. Saya adalah penopang keuangan dari pegawai-pegawai saya. Gak salah nih Tuhan nyuruh saya pergi meninggalkan semuanya. Secara manusia mungkin kita akan berpikir seperti itu teman-teman. Kita akan membayangkan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana respon daripada Abram terhadap apa yang Tuhan telah firmankan, kita tidak menemukan di dalam cerita Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 tadi ada penolakan dari Abram. Kita tidak menemukan Abram melakukan debat dengan Tuhan gitu ya. Kalau kita kan misalnya disuruh papa mama kita misalnya, tolong kamu pergi beli sesuatu. Kita bisa bilang, oh suruh si ini, suruh adik aja atau suruh kakak aja atau suruh yang lain gitu ya. Kita bisa berdebat atau misalnya kamu nanti tolong jaga rumah dan lain sebagainya. Oke, saya boleh jaga rumah tapi nanti jangan lupa uang jajan ditambah dan lain sebagainya. Kita suka melakukan ini ya, kompromi atau deal-dealan gitu ya. Dengan orang yang memerintahkan kita, bisa keluarga atau bisa siapa saja. Tetapi Abram, dia tidak melakukan itu kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Satu tindakan yang luar biasa kalau kita lihat di ayat 4. Yang Abram lakukan adalah ia melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Apa yang dia lakukan? Dia pergi sesuai dengan firman Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat bahwa ketaatan kepada firman Allah membuat hidup yang biasa menjadi hidup yang membawa berkat. Ketaatan kepada firman Allah. Saya teringat ya, satu kali saya membaca sebuah berita olahraga. Ya, saya sangat memfavoritkan salah satu klub di Liga Inggris, namanya Manchester United. Nah, satu kali Manchester United memenangkan sebuah pertandingan melawan sebuah klub Liga Inggris juga bernama West Ham United. Pada saat itu Manchester United sudah dilatih oleh seorang bernama Jose Mourinho. Nah, ketika pertandingan sudah berjalan 60 menit teman-teman, itu tidak ada satupun peluang gol yang terjadi di antara dua klub ini. Sampai akhirnya setelah menit ke-60, Jose Mourinho menarik dua pemain Manchester United, lalu memasukkan dua pemain
cadangannya, yaitu Juan Mata dan Marcus Rashford. Nah, situasi permainan mulai berubah teman-teman. Tetapi yang unik adalah Marcus Rashford di sana dipasang bukan pada posisi idealnya, ya. Yang seharusnya dia adalah penyerang, dia dipasang sebagai sayap kiri. Dan pertandingan itu kemudian berakhir dengan kemenangan MU 2-0, membawa kemenangan bagi Manchester United. Lalu ketika pertandingan sudah selesai, wartawan-wartawan kemudian datang kepada Marcus Rashford dan dia tanya, bagaimana perasaan kamu bermain setelah 60 menit pertandingan baru kemudian kamu dimasukkan. Dan ternyata salah satu gol dari 2 gol kemenangan MU itu adalah assist ataupun umpan atau bantuan dari Marcus Rashford kepada Juan Mata sehingga bisa terjadi gol. Walaupun dia tidak menciptakan gol, tapi dia membantu klub itu untuk kemudian memenangkan pertandingan. Lalu apa yang dijawab oleh Rashford? Dia bilang seperti ini, saya tahu dalam pertandingan kali ini saya tidak ditempatkan oleh pelatih saya pada posisi ideal saya. Saya merasa tidak nyaman dengan posisi yang diberikan kepada saya. Tetapi saya memutuskan untuk taat kepada apa yang pelatih saya katakan. Sehingga ketaatan itu membuat klubnya memenangkan pertandingan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ya, apa yang Tuhan firmankan bagi kita tidak sesuai dengan kesukaan kita. Kita harus akui. Seringkali apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita enggak sesuai dengan kenyamanan kita. Bahkan seringkali apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita merupakan sebuah penderitaan bagi kita. Dan kita kemudian mulai bertanya-tanya, benar enggak ini kehendak Tuhan buat saya? Tetapi kita harus tahu bahwa apa yang kita kehendaki belum tentu sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Itulah buah dari sebuah ketaatan, hidup menjadi berkat. Dan itu luar biasa sekali. Seorang Abram menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kalau teman-teman memperhatikan di dalam kitab Galatia, ketaatan Abram untuk melakukan firman Tuhan, untuk pergi dari tanahnya sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, itu menjadi sebuah titik awal atau tunas dari sejarah keselamatan sampai kepada Yesus Kristus. Sehingga berkat itu bukan hanya dialami oleh orang-orang Israel, tetapi juga bagi seluruh keturunan Abraham, yaitu orang percaya. Kita bayangkan seandainya Abraham pada saat itu menolak ya, tentu Tuhan tidak kalah akal ya. Tapi kalau seandainya Abraham menolak, mungkin catatan sejarah keselamatan itu akan berbeda. Tidak dari keturunan Abraham mungkin. Tetapi kita kalau melihat, dan saya yakin Abraham mungkin juga nggak tahu bahwa suatu waktu nanti dari Abraham akan ada keturunan Mesias itu. Tapi itulah karena tindakan dia untuk turut kepada firman Tuhan, maka hidup Abraham menjadi berkat bukan hanya bagi bangsanya, tetapi juga kepada seluruh orang percaya sampai hari ini. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kemudian memikirkan kembali, apakah hidup saya sudah menjadi berkat atau belum? Apakah saya lebih menghabiskan hari-hari saya untuk kesenangan diri sendiri, atau sesuai dengan kehendak Tuhan saya jadi berkat bagi orang lain? Mari kita memikirkan kembali, apakah kehidupan saya ini adalah kehidupan yang taat kepada firman-Nya atau tidak? Karena sekali lagi, hanya ketaatan kepada firman Tuhan yang bisa membuat hidup kita yang biasa-biasa ini menjadi hidup yang membawa berkat. Oleh sebab itu, firman Tuhanlah yang harus menjadi dasar bagi kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, baik kalian mungkin saat ini di rumah, lebih banyak kegiatan atau melalui pembelajaran online dan sebagainya, tetap kita bisa menjadi berkat dimanapun berada, tidak dibatasi oleh tempat, oleh waktu dan keadaan. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita memberikan hidup kita, mari kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mari kita membiarkan Tuhan memakai kita sebagai alat di tangannya, sehingga dimanapun kita berada,
orang merasakan berkat Tuhan melalui hidup kita. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari hamba-Mu Abram. Tidak mudah bagi dia untuk menerima perintah Tuhan. Secara manusiawi sudah ada kenyamanan yang dia rasakan. Tapi tidak ada satu kalimat pun penolakan dari Abram. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan, agar kami pun mau menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau melakukan firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang menjadi dasar kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Walaupun mungkin usia kami masih muda, kami masih tunas remaja, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami menjadi alat di tangan Tuhan memberkati banyak orang. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima